lingkungan. 1. Sistem peredaran besar. Sistem peredaran darah besar atau disebut juga sistemik adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara satu dan seluruh tubuh. Bagian ini berguna untuk mengirimkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang terdioksigenasi kembali ke tubuh. Darah yang mengandung oksigen akan memasuki arteri dari vena pulmonalis. Setelah itu, darah kemudian dipompa melalui kantung dari vertikel tersebut, darah dipompa melalui kantung aorta dan masuk ke dalam aorta yang merupakan arteri terbesar. Untuk mempertukaran gas dan gizi dengan jaringan tubuh terjadi di dalam kapiler yang mengalir melalui jaringan. Sirkulasi sistemik menjaga metabolisme setiap organ dan setiap jaringan dalam tubuh tetap hidup kecuali berhenti paru-paru yang disuplai oleh sirkulasi pulmoner. Sirkulasi sistemik secara keseluruhan adalah sistem tekanan yang lebih tinggi dibandingkan sirkulasi pulmoner. Hal ini karena sirkulasi sistemik harus memaksa volume darah yang lebih besar untuk mencapai sirkulasi yang lebih jauh dibandingkan dengan sirkulasi pulmoner. Selanjutnya kita pasangkan untuk materi dua. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil atau pulmoner adalah sirkulasi yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Hal ini berfungsi untuk mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang sudah diisi oksigen akan mengalir ke kembali ke jantung. Di paru-paru, darah mengalir melalui kapiler di alveoli yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas untuk menghilangkan karbon dioksida dan menambahkan oksigen ke darah. Darah yang sudah terisi oksigen kemudian meninggalkan paru-paru melalui vena pulmonalis yang mengembalikannya ke atrium kiri agar sirkuit pulmoner. Saat sirkuit pulmoner berakhir, maka sirkuit sistem dimulai. Nah, penjelasan mengenai sistem peredaran darah besar dan kecil yang perlu kamu ketahui. Hal tersebut juga membuat kamu paham tentang cara darah mengalir ke dalam tubuh, bagaimana oksigen bisa disimpan ke dalam darah, lalu menyebarkannya ke seluruh sel di dalam tubuh. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kami akan membacakan kesimpulannya. Saya pasrahkan untuk pemateri kedua untuk menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan: sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dalam kemudian dari sel darah yang terdiri atas plasma dan sel darah atau eritrosit, leukosit, dan trombosit yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Metabolisme yang tinggi akan terjadi apabila memasukkan sari makanan dan oksigen berlangsung secara konstan, serta tersedia sistem kapiler yang menampung jauh atas pertukaran gas dan pembuangan zat sisa secara cepat. Komponen menyusun sistem sirkulasi pembuluh darah dan cairan tubuh. Jantung dan pembuluh darah merupakan komponen yang sangat penting untuk menjamin kelancaran aliran darah ke berbagai. Jantung berperan sebagai penumpang cairan yang